Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Samsul Bari dengan NPM 2018 4350 2260. Saya di sini ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Menyurat berbasis desktop pada Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka untuk menempuh tugas akhir di Universitas Indraprasta PGRI. Langsung aja kita mulai. Untuk pertama-tama kita nyalakan XMPP controlnya, langsung start untuk Apache dan MySQL nya, terus masuk ke NetBeans untuk memulai aplikasinya. Ini adalah tampilan awal login untuk aplikasi yang saya buat, dan untuk mendaftar usernya bisa daftar di sini dengan masukkan nama, username, dan password. Nanti bakal kesimpan ke database. Karena saya udah ada, jadi langsung masuk aja untuk aplikasi yang saya buat. Apabila berhasil masuk, dia akan ada tulisan seperti ini, login berhasil. Ketika pertama kali masuk aplikasi, dan di sini kita bisa melihat ada sedikit informasi tentang Direktorat Jenderal Menengah Kecil dan Aneka. Di sini ada alamatnya dan ini logo, dan di sini tampilan untuk surat-surat yang ingin dimasuki. Tapi untuk awal saya ingin mengasih tahu untuk tampilan admin, karena admin di sini cuma untuk admin pengelola aja. Jadi di sini langsung aja saya masukin untuk kode admin awal di sini. Misalnya 1, 2, 2, dan 3. Untuk nama adminnya bisa nama kalian masing-masing. Nah, untuk nomor NIP dari pekerjaan ya. Ini ditulis untuk jenis kelaminnya. Untuk alamatnya bisa disingkat aja. Dan ini untuk nomor HP-nya. Nah, ketika disimpan dia akan ada tulisan data berhasil disimpan. Nanti akan muncul di bawah kolom ini. Misalnya kita ingin mengubah data yang ada di sini, kita bisa mengklik data yang tadi. Terus misalnya kita mau ubah untuk alamatnya, misalnya kita ubah. Nah, dia akan terupdate, data berhasil diupdate. Nanti di sini dia akan berubah alamatnya. Untuk menghapus, di sini juga bisa untuk hapus. Mencet datanya terus langsung klik hapus. Berhasil hapus, maka data akan terhapus di sini. Untuk clear, dia hanya untuk menghapus semua data yang ada di atas kalau sudah selesai. Untuk cari di data admin, saya mencari atas namanya. Misalnya kita cari di sini yang udah ada tuh Wahyu dan Agung. Misalnya kita cari Agung, nanti dia bakal terupdate dan ada satu di sini. Kita lanjut untuk masuk surat disposisi. Untuk surat disposisi di sini bisa saya jelaskan sedikit. Untuk pemasukannya di sini ada nomor disposisi, tanggal, nomor agenda, nomor surat, kepada, divisi, keterangan, satu surat, dan pengirim. Saya bisa contoh misalnya nomor disposisinya langsung diisi aja gitu ya. Ini untuk tanggal surat disposisinya, misalnya tanggal 16 kemarin, 16 Agustus. Terus ini nomor agendanya.
Ini kita tulis untuk start disposisinya untuk kepada siapa, divisinya apa, untuk keterangan ini di sini keterangan surat apa, misalnya surat pemberitahuan. Surat disposisi itu biasanya rahasia atau penting ya. Dan ini pengirimnya, pengirim surat disposisi. Ketika data berhasil, dia akan ada di sini. Nah, di sini udah terlihat untuk yang tadi bisa dimasukin, dan saya juga di sini udah ada 2 dari ini. Misalnya kita ubah nih, misalnya kepadanya kita ubah kepada Wahyu misalnya gitu. Apabila data berhasil diupdate, maka dia di sini juga akan berubah. Apabila dia dihapus di sini, maka akan terhapus juga. Dan ini untuk hasil laporannya seperti ini. Di sini kita bisa melihat nomor disposisinya, tanggalnya, nomor agenda, nomor surat, kepada, divisi, keterangan, status, dan pengirim disposisinya. Yang kedua, surat masuk internal. Di sini kita bisa langsung mulai untuk memasukkan kode admin. Misalnya kita masukin kode admin yang di atas, nanti dia akan muncul di sini langsung kode adminnya. Terus kita tulis nomor agendanya, tanggal suratnya, tanggal diterima suratnya, pengirimnya, divisinya, untuk jenis surat, dan perihal surat. Kita simpan. Maka apabila suratnya berhasil disimpan datanya, maka dia akan muncul di bawah. Misalnya ada yang kita ubah misalnya nama pengirimnya, data berhasil diupdate, maka di sini akan berubah. Dan untuk menghapus, misalnya kita hapus di sini 1, maka data akan terhapus yang ada di bawah. Dan untuk cari, kayak saya di sini untuk mencari, saya menggunakan nomor agenda. Apabila dia ada, maka dia akan terupdate di bawah dan mencari nomor agenda yang tertulis. Dan untuk hasil laporannya, surat masuk internal seperti ini. Terus selanjutnya surat masuk eksternal. Kita bisa langsung masuk untuk kode adminnya, nomor agendanya kita tulis, untuk tanggal suratnya, untuk tanggal terima surat, nama pengirimnya, untuk nama tempat asal suratnya. Karena surat masuk eksternal itu biasanya dari luar atau bisa dari luar kota gitu. Jadi misalnya kita nama suratnya Gedung Arsip Bandung. Untuk divisinya, divisi, jenis suratnya untuk perihal ya. Ini kita simpan. Apabila data berhasil simpan, maka dia akan muncul di bawah kolomnya sini. Misalnya kita rubah untuk nama tempatnya,
Apabila dia berhasil terupdate, maka dia akan berubah di sini. Untuk menghapus, misalnya kita hapus data, apabila terhapus dia akan menghilang dari kolom yang bawah. Dan untuk carinya saya menggunakan nomor agenda. Apabila ada, dia akan menongol di sini, akan muncul di bawah sini. Dan untuk hasil laporan surat masuk eksternalnya seperti ini. Lanjut, untuk surat keluar internal, masukkan kode admin, nomor agenda, tanggal surat, pengirim, divisi, untuk penerima, untuk divisi terimanya, jenis surat, perihal surat. Apabila berhasil data disimpan, maka dia akan muncul di bawah. Misalnya kita ubah untuk nama pengirimnya. Apabila data berhasil disimpan, maka dia akan merubah namanya. Apabila dia hapus, maka akan menghapus data juga yang ada di bawah. Dan untuk mencari, saya menggunakan nomor agenda. Dan ini untuk hasil dari laporan untuk surat keluar internalnya. Dan yang terakhir adalah surat keluar eksternal. Apabila data berhasil disimpan, maka dia akan muncul pada kolom di bawah. Dan misalnya kita rubah untuk nama penerimanya, misalnya kita rubah Bapak Jaka. Apabila data berhasil diubah, maka dia akan ada tulisan data berhasil diupdate, dan dia akan merubah nama penerimanya juga. Untuk menghapus, dia akan terhapus di bawah. Untuk mencari, saya menggunakan nomor agenda. Dan ini untuk hasil dari laporan surat keluar eksternal. Berikut demonstrasi dari aplikasi yang saya buat yang berjudul
Perancangan sistem informasi pengolahan surat menyurat berbasis desktop pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Untuk keluarnya kita bisa langsung keluar. Berikut hasil dari demonstrasi aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.